Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang user interface atau UI dan user experience atau UX. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Baik Nurul Azmi dengan nomor pokok mahasiswa 51704110045. Pembahasan kali ini berkaitan tentang mata kuliah saya yaitu Desain Interface dengan dosen pengampu Bapak Yoga Sahria, Eskom Mkom. Dalam sebuah desain, ada dua hal yang harus dipenuhi agar membuat desain kita lebih baik, yaitu UI dan UX. UI berkaitan dengan estetika, sedangkan UX berkaitan dengan fungsionalitas. Seorang UI UX design tidak boleh mengesampingkan dua hal ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian UI dan UX. Pertama, UI adalah bagian dari UX yang berupa tampilan visual desain sebuah sistem. Tampilan tersebut memungkinkan pengguna terhubung dan berinteraksi dengan suatu produk. Sedangkan user experience atau UX adalah proses mendesain suatu produk melalui pendekatan pengguna. Dengan pendekatan ini, kita bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Banyak orang yang salah mendefinisikan bahwa UI dan UX merupakan satu hal yang sama. Padahal, keduanya ini berbeda, namun keduanya saling terhubung. Karena itu, terdapat perbedaan antara UI dan UX. Pertama, untuk UI sendiri adalah tentang membuat tampilan produk lebih menarik, lalu berfokus pada tampilan yang bagus, animasi, tipografi, warna, video, buttons, dan lain-lain. Setelah itu, UI juga berkaitan dengan desain berdasarkan riset, desain, dan konsep produk. Lalu UI bisa dibentuk dengan Flinto, Principle, FrameX, atau Adobe Illustrator atau aplikasi-aplikasinya. UI sangat berkaitan dengan desain grafis, creative thinking, conversion thinking, atau desain branding. Dan UI bentuknya itu berupa mockup. Sedangkan untuk user experience atau UX tentang memberikan kenyamanan saat pengguna menggunakan produk. Karena UX itu berfokus pada kenyamanan pengguna. UX ini sangat berkaitan dengan usability atau kebergunaan, navigasi, struktur desain, fitur-fitur, dan interaksi desain, dan lain sebagainya. UX didesain berdasarkan riset pengguna. Lalu, UX dapat dibentuk dengan Sketch, InVision, Adobe XD, dan lain sebagainya. UX itu sangat berkaitan dengan riset, critical thinking, creative thinking, analisis, problem solving, wireframing, dan lain-lain. Lalu, UX dapat berupa wireframe dan prototype. Meskipun UI dan UX berbeda, keduanya tetap harus bekerja secara berkesinambungan agar tercipta produk yang berkualitas. Nah, setelah ini kita akan membahas bagaimana cara kerja UI dan UX dalam pembuatan produk. Cara kerja ini dapat dikatakan sebagai workflow. Berikut ini ada 9 cara kerja atau workflow desain UI dan UX. Yang pertama ada riset UX, lalu membuat information architecture, membuat wireframe, mengatur UX flows, membuat prototype, membuat desain sistem, mendesain user interface, pengembangan produk, dan desain usability test. Ya, kita bahas dulu yang pertama tentang riset UX. Riset UX adalah langkah awal dalam membuat desain yang baik. Riset dilakukan untuk memahami apa yang dibutuhkan pengguna. Misalnya, untuk membuat website toko online,
kita harus mencari tahu bagaimana kebiasaan orang belanja, proses pembayaran yang paling disenangi pengguna, dan lain sebagainya. Seorang UX researcher bisa melakukan riset UX melalui beberapa cara, baik melalui user interview atau bisa juga dari online survey. Data yang dikumpulkan juga bisa melalui data kualitatif atau kuantitatif. Lanjut ke kedua, yaitu membuat information architecture. Setelah melakukan riset UX, langkah selanjutnya adalah membuat information architecture atau kita singkat EA. Information architecture ini merupakan proses penyusunan struktur bagian-bagian pada website dan aplikasi. EA ini akan memudahkan tim untuk memahami konsep sebuah produk. Untuk membuat EA ini membutuhkan hasil riset UX yang telah dilakukan. Hasil UX didapatkan melalui metode card sorting, yaitu metode memilah dan menentukan buyer persona. Hasil riset tersebut membantu untuk membuat struktur produk berdasarkan perspektif pengguna. Lalu yang ketiga adalah membuat wireframe. Wireframe merupakan sketsa visual dari sebuah produk. Sketsa desain ini juga menunjukkan alur informasi bagi user untuk dapat mengoperasikan produk. Disinilah peran UX designer merancang desain. Proses wireframing meliputi pembuatan sketsa produk yang akan dikembangkan menjadi sebuah produk. Wireframe ini juga akan membantu tim desainer, konten, dan developer untuk memvisualisasikan bagaimana tampilan produk. Sketsa desain dibuat dengan low fidelity wireframe atau LFW, baru kemudian dibuat versi yang high-nya. Ada banyak tools yang dapat digunakan untuk wireframing, yaitu Figma, Adobe XD, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tentang mengatur UX flows. Setelah membuat wireframe, perlu mengatur flow bagaimana sebuah produk digunakan oleh penggunanya. Flow dibuat dengan pendekatan UX agar nantinya pengguna nyaman menggunakan produk. Flow ini kemudian dokumentasikan agar para developer mudah mengembangkan produk. Yang kelima yaitu membuat prototype. Yang membuat prototype juga masih tugas dari desainer UX. Membuat prototype desain sesuai dengan desain wireframe dan flow yang telah dibuat. Untuk membuat prototype desain bisa membuatnya dengan aplikasi seperti InVision, Mockplus, Adobe XD, dan lain sebagainya. Prototype desain tersebut dapat diuji coba oleh internal tim dan langsung diperbaiki jika diperlukan. Jika prototype desain tersebut telah lolos di internal tim, bisa mengujinya ke user atau pengguna. Setelah itu adalah membuat desain sistem. Nah, desain sistem ini adalah tugas UI. Desain sistem dibuat untuk menyimpan segala komponen-komponen desain, terutama komponen desain UI seperti icon, font, color, palette, dan lain sebagainya yang ada dalam sebuah library. Tahap ini dibutuhkan kolaborasi antara desainer UI dan developer. Desainer UI mulai membuat elemen desain, sementara developer membuat komponen library menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan lain-lain. Dengan adanya sistem ini, proses pembuatan desain akan lebih cepat karena elemen desain telah tersedia. Manfaat lainnya adalah desain jadi lebih konsisten dan efisien dalam pengerjaan desain produk lainnya. Lalu kita akan masuk ke tahap ketujuh, yaitu mendesain user interface. UI designer mulai bertugas mendesain tampilan produk yang menarik pada tahap ini. Tahapan ini juga merupakan implementasi dari wireframe yang telah dibuat sebelumnya. UI designer akan mempercantik sketsa dengan paduan warna, tipografi, dan transisi antar halaman dengan elemen-elemen yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Tahap ini juga desainer UI perlu memperhatikan prinsip-prinsip desain UI yang baik. Desainer bisa menggunakan Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, SketchUp, dan lain sebagainya. Lalu setelah UX dan UI-nya dibangun, maka bisa masuk ke pengembangan produk. Pada pengembangan produk ini dilakukan oleh developer.
Di tahap ini, desain yang telah lolos uji coba dan didesain oleh desainer UI mulai di-develop oleh para developer. Meskipun telah masuk ke tahap developing, tugas desainer UI dan UX tidak langsung berakhir. Developer bisa tetap berkolaborasi dan berkomunikasi dengan tim desainer untuk dapat mengatasi permasalahan bersama jika ditemukan suatu kendala. Dan lalu tahap terakhir untuk workflow desain UI dan UX adalah desain usability test. Setelah sebuah produk tercipta dengan tampilan yang baik, produk bisa mulai diluncurkan. Namun, sebelum benar-benar diluncurkan ke banyak orang, produk tersebut perlu melakukan proses uji coba dilakukan dengan memberikan skor pada setiap fitur desain. Setelah uji coba, desain tersebut akan mendapatkan saran dan masukan dari pengguna. Desain kemudian direvisi dan dites kembali sampai menjadi sebuah desain yang nyaman dan diinginkan pengguna. Lalu, kenapa sih UI dan UX itu penting dalam pengembangan suatu sistem, baik website atau aplikasi? Karena UI UX ini dapat berperan untuk meningkatkan penjualan dan bisnis. Kenapa? Karena jika pengguna puas dengan menggunakan aplikasinya karena UX-nya didesain dengan baik dan UI-nya ditampilkan dengan menarik, maka bisa meningkatkan penjualan dan bisnis. Lalu menghasilkan produk yang dibutuhkan pengguna. Dan yang terakhir, meningkatkan kepuasan pengguna terhadap produk karena pengguna puas dengan kegunaan dari produk serta tampilannya menarik dan mudah digunakan. Itulah pentingnya UI dan UX dalam pengembangan suatu aplikasi. Berikutnya kita akan bahas tentang penerapan UI dan UX pada aplikasi Gojek. Yang pertama kita akan membahas tentang penerapan UI. Gambar pertama bisa kita lihat tampilan di aplikasi Gojek saat driver meng-cancel orderan dari penggunanya. Di sana animasinya desainnya sangat menarik. Ada gambar, ada tulisan, dan keduanya itu sangat menarik. Lalu kita ke desain yang kedua. Di sana di aplikasi Gojek tampilan home-nya, tampilan awalnya. Di sana penggunaan icon-iconnya itu sangat familiar, jadi sehingga kita itu mudah untuk mengetahui bahwa icon yang digunakan itu untuk apa. Misalnya icon sepeda motor berarti untuk go ride, icon mobil untuk go car, icon sendok dan garpu berarti untuk go food. Seperti itu. Lalu di sini konsistensi desain masih pada UI. Di sana itu desainnya itu konsisten. Untuk bisa dilihat di sini ada 3 gambar dengan desain yang hampir sama, tapi pada hal yang beda, sehingga pengguna itu tidak bingung jika desainnya berbeda-beda. Lalu penerapan UX pada aplikasi Gojek. Fitur yang tersedia sangat useful. Gojek menyediakan banyak fitur yang menjadi favorit pada para penggunanya, seperti GoRide, GoCar, dan GoFood. GoRide untuk ojek motor, GoCar untuk taksi mobil, dan GoFood untuk pesan makanan. Dan masih banyak lagi fitur-fitur lainnya. Terbukti Gojek telah diunduh sebanyak 142 juta kali dan memiliki 2 juta mitra pengemudi. Selanjutnya, alur penggunaannya mudah. Nah, di sini contohnya kita akan memesan GoRide atau ojek online. Di sini kita buka aplikasi Gojek untuk GoRide-nya, lalu di sana akan tampil sebuah tempat untuk memasukkan lokasi kemana yang akan kita tuju. Lalu nanti setelah itu kita set lokasi kita dijemput, lalu kita pesan. Kita pilih dulu mau bayarnya pakai apa, lalu pesan GoRide-nya. Dari alurnya ini sangat mudah dimengerti oleh pengguna. Sekian pembahasan tentang UX dan UX kali ini. Sampai jumpa di pembahasan tentang IT selanjutnya.
Ini merupakan sumber-sumber pada pembahasan kali ini ada dari MOOC Plus, ada dari Komparan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.